Jadi bahasan kita pada minggu ketiga yaitu turunan tingkat tinggi. Kita mencoba mencari turunan yang bukan turunan pertama saja. Cari Bu slideshow kan. Oke, ini turunan tingkat tinggi. Jadi di sini operasi turunan dari fungsi f itu akan menghasilkan fungsi baru yaitu f aksen. Kan kalau kita turunkan lagi f aksen maka kita akan dapat f double aksen. Dan kita sebut sebagai turunan kedua. Ya. Kemudian kalau dari turunan kedua kita turunkan lagi maka akan kita peroleh turunan ketiga dan seterusnya. Kalau mulai dari turunan keempat, nulisnya seperti ini ya. Jadi F seperti ini itu artinya turunan keempat. Beda dengan F ini. Kalau ini adalah fungsi dipangkatkan 4. Tapi kalau pakai kurung seperti ini adalah turunan keempat. Karena nggak mungkin kita kasih sebanyak-banyak, ini nggak mungkin gitu kan. Tidak ada penulisan matematika seperti itu. Jadi yang cuma pakai aksen prime itu cuma sampai turunan ketiga. Ya, seperti ini. Nih, turunan ketiga. Jadi, pada dasarnya turunan tingkat tinggi itu artinya kita mencari turunan selain turunan pertama. Ya, jadi turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Misal ada bentuk seperti ini, mencari bisa dihapus lagi kalau sudah save. Kita mau mencari turunan ke 4 misalnya dari sini. Berarti kan kalau dari sini kalau kita punya fx kita adalah 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 8, maka ya turunan pertamanya adalah kita tinggal turunkan 6x2 min 8 plus 7. Turunan keduanya adalah turunkan lagi 12x min 8. Turunan ketiganya 12. Turunan keempatnya karena sudah konstanta berarti 0. Habis sampai situ, nggak bisa lagi, nggak ada turunan kelima dan seterusnya, pasti 0 terus. Gitu ya. Jadi karena turunannya sudah berupa fungsi 0, yaitu 0, maka turunan keempat dan semua turunan tingkat tinggi lainnya akan 0. Beberapa notasi diperkenalkan untuk derivatif yang disebut kalau kita tahunya turunan pertamanya itu f aksen x atau dxy atau dy dx. Ya, kalau ini adalah notasi aksen, kalau ini adalah notasi d, dan ini adalah notasi Leibniz. Beberapa bahasan yang Ibu ingat ya, kalau di bidang-bidang selain matematika, penggunaan Leibniz ini lebih sering gitu ya, berhubungan dengan turunan dan juga dengan persamaan diferensial. Jadi yang paling sering Ibu lihat dy dx, do y do x kalau fungsi kalau turunan parsial yang dicari. Ya. Variasi dari notasi aksen yaitu ya aksen ini kadang-kadang juga dipakai. Jadi bukan cuma F aksen saja, bukan F aksen X, tapi kita juga bisa pakai Y aksen, Y double aksen, Y triple aksen, dan seterusnya. Semua notasi ini memiliki perluasan untuk turunan yang tingkat tinggi. Ada di tabelnya. Catatan khusus untuk notasi Leibniz, walaupun agak lebih rumit, tapi lebih sesuai untuk Leibniz. Yang dia pikirkan bahwa lebih natural, lebih alami daripada menulis ini sebagai ini. Jadi lebih alami dia nulisnya seperti ini. Kalau pangkat 2, pangkat 3, berarti kalau
turunan pertama dalam notasi Leibniz kan seperti ini. Kalau turunan keduanya seperti ini. Kalau turunan ketiganya seperti ini, tinggal diubah. Nah, ini. Jadi Y-nya yang seperti ini kalau di Leibniz, bukan DY pangkat 3, tapi D pangkat 3Y, kemudian DX pangkat 3, dan seterusnya sampai N pangkat Y per DXN. Yaitu notasi Leibniz. Jadi kalau kita lihat di tabelnya, notasi untuk turunan dari Fx, ini kalau notasi aksen, notasi Y aksen, notasi D, dan notasi Leibniz. Kalau pertama seperti ini, gitu kan, paham. Kemudian kedua juga sama. Kalau ketiga seperti ini, keempat seperti ini. Kalau notasi Leibniz dia tidak pakai kurung ya, jadi tetap seperti pangkat biasa. Jadi seperti pangkat. Jadi kalau Leibniz ini seperti pangkat. D, notasi D dan notasi Leibniz ini seperti pangkat biasa. Berbeda dengan yang pakai aksen. Nih ya, terus diperhatikan seperti ini formulasinya. Jadi yang mana mau kita adopsi terserah gitu. Sama saja semuanya betul. Menurut kenyamanan kita saja. Kita lebih nyaman yang mana. Atau disesuaikan dengan soal. Kalau soalnya nulisnya seperti ini, ya berarti notasi Leibniz yang harus kita pakai. Tapi kalau cuma di misalnya cari Y, kalau misalnya soal ini cari Y triple aksen, nah berarti kita pakai aksen Y. Kalau misalnya soalnya seperti yang sebelumnya tadi, F8, nah berarti kita pakai F aksen X. Jadi artinya disesuaikan dengan soal. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita tetap mau nyari juga, boleh juga ini kita ganti dengan F triple aksen X, F pangkat 4X, boleh juga sama aja. F pangkat 12X. Dan hati-hati dalam mencari turunan. Kenapa? Kalau sudah yang pertamanya keliru, pasti ke bawah-bawahnya keliru semua gitu. Jadi hati-hati dalam mencari turunan pertamanya dulu, pertama, kedua, ketiga sampai turunan berapa yang diperlukan, ya. Oke. Kita lihat yang bentuk ini nih, misalnya ada Y sama dengan 2X. Tentukan turunan ketiga, keempat, dan ke-12. Turunan pertamanya ya 2X turunannya 2, sin turunannya cos, jadi 2 cos 2X. Kemudian terus kalau turunan keduanya 2 juga diturunkan jadi 2 kuadrat, karena turunan cos adalah min sin dari min sin. Terus ini pangkatnya naik-naik seiring dengan pangkat ini. Pangkat 2, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 4. Kecuali kalau ganjil. Kalau ganjil dia pasti negatif. Enggak juga, ini tetap negatif terus. Ini sin, turunan cos sin negatif, turunan sin cos positif tapi ini negatif. Kemudian turunan cos adalah min sin min ketemu min jadi plus, ya pangkat 4. Terus dan seterusnya. Sehingga dari sini kita tahu ini selalu positif ternyata. Nah, dari sini nggak perlu sih kita turunkan sampai ke 12 tuh nggak perlu. Untuk beberapa hal itu tidak perlu kita teruskan. Karena kita udah tahu nih polanya, pasti dia berubah-ubah gitu ya. Kalau genap ini sin, ya kan? Kalau ganjil dia cos. Berarti kalau 12 itu pastilah sin. Karena semuanya pangkat genap, jadi 2 pangkat 12 karena dicari turunan ke-12. Misalnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau terus mau dicari, boleh juga. Jadi kalau kita mau cari pangkat 6 nih misalnya. Pangkat 6 kan berarti cos itu min sin, min. Ini berubah-ubah juga nih. Ini nggak bisa juga, harus tetap dicari ya berarti. Harus dicari yang titik-titik ini. Ini di pangkat 6-nya cos adalah min, jadi min 2 pangkat 6. Kemudian pangkat 7, sin turunannya cos positif, min 2 pangkat 7. Kemudian D pangkat 8, Y, DX pangkat 8. Turunan cos adalah negatif, negatif ketemu negatif jadi positif, 2 pangkat 8 sin 2X. Kemudian pangkat 9-nya adalah sin positif berarti 2 pangkat 9 cos 2X. Kemudian pangkat 10-nya cos itu negatif, turunannya adalah min 2 pangkat 10 sin 2X. Kemudian kita lihat pangkat 11-nya
X pangkat 11. Turunan sin adalah positif, berarti min 2 pangkat 11 cos 2X. Kemudian D pangkat 12 Y, dx pangkat 12 adalah turunan cos positif. Turunan cos adalah negatif, ketemu negatif jadi positif, 2 pangkat 12 sin 2X. Itu ya, nggak bisa juga, tetap harus dicari satu-satu. Jadi untuk mencari turunannya terus dicari sampai yang mana yang diinginkan. Ya. Ini velocity dan acceleration nggak usah deh, nggak usah dipelajari. Speed ini fisika semua. Lewatkan aja yang ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih, sekarang bagaimana kalau kita mau menyelesaikan latihan yang ini. Cari D pangkat 3Y, dx pangkat 3, Y-nya ini. Jadi kita punya nomor 1, Y sama dengan X pangkat 3 plus 3 X kuadrat plus 6X. Berarti karena diminta ini coba kita sesuaikan dengan notasinya. Berarti dy dx turunan pertamanya adalah berapa? 3 X kuadrat plus 6X plus 6. Ya kan? Kemudian turunan keduanya adalah 6X plus 6. X Kemudian turunan pangkat 3-nya 6. 6 saja. Oke, sama kan dengan ini. Nah, kemudian yang nomor 2 sama Y-nya X pangkat 5 plus X pangkat 4. dy dx-nya adalah 5X pangkat 4 plus 3X pangkat 3. 4X pangkat 3. Kemudian turunan keduanya 20X pangkat 3 plus 12X pangkat 2. Oke, aduh, turunan sekarang kita lihat turunan ketiganya 60 X pangkat 2 plus 24X. ya. Oke, udah ya. Nah, sekarang ini ada beberapa latihan saja. Sekarang kita coba perhatikan latihan Eka kemarin. Ada keliru yang dari nomor 1 ya. Ibu stop share di sini. Coba Ibu cek di latihannya Eka. Tugas 1 kemarin. Oke. Kita cek kembali lagi. Yang Eka masih keliru, nah, tampaknya itu sudah Ibu bisa cermati. Terutama yang berhubungan dengan bentuk pecahan yang ada pernya itu, tapi ada mengandung konstanta dan variabel juga. Itu yang selalu masih keliru saja gitu ya. Oke, 3A. Coba Ibu catat dulu. Karena di PDF, kalau di PDF susah ngorek ininya, ketiknya. Kurang bagus. 2/3X min 2/3. Oke. Kemudian tugas 2-nya ada 1 pakai rumus ada. Oke. 1 plus X pangkat 15. 3 min 2X pangkat 5. X kuadrat min X plus 1 pangkat 7. Oke. Coba kita lihat bersama-sama salah satu soal yang ada di latihan Eka. Kok yang ini tetap pakai PPT ini saja.
Oke, salah satunya pada tugas 1 yaitu mencari turunan dari 3A per Y sama dengan 3A per 4X pangkat 3. Ya kan? Kita tahu variabelnya kan ini nih variabelnya. Kalau kita mau pakai rumus pembagian, oke lah. Tapi ini kan konstanta. Ini kan konstanta nih. Kalau konstanta, nggak usah pakai rumus pembagian U per V ya kan. Terlalu rumit. Pakai yang sederhana aja. Seperti yang sudah Eka kerjakan. Yaitu Eka naikkan ke atas. X pangkat 3. Ingat, kalau naikkan ke atas, si 4 ini seharusnya naik juga ke atas. Jadi 4 pangkat min 1. Tapi tidak perlu seperti itu. Karena ini kan nantinya 3 per 4. Biarin aja. Jadi bentuknya itu tetap 3 per 4. A dikali X pangkat min 3. Seperti itu. Jadi yang ininya nggak usah ikut. Yang ini aja yang naik. Kalau ini naik juga boleh. Tapi harus jadinya seperti ini. Nah, 4 pangkat min 1 itu ya sama aja dengan 1/4 juga gitu. Jadi agak mubazir ditulis seperti ini naik ke atas. Toh dikalikan ini kan jadinya juga 3A per 4 lagi gitu loh. Jadi yang naik ke atas itu hanya variabelnya. Angka ini nggak usah ikut naik. Dan tidak berubah jadi tambah. Ini keliru. Rumusnya nggak ada tambah kali itu, jadi tetap harus kali ini. Ya, paham? Paham, Bu. Sehingga dengan begini ya cari aja turunannya, yaitu 3A per 4 dikali min 3 dikali X min 3 min 1, yaitu berarti ini adalah min 9A per 4X pangkat min 4. Itu kalau mau disederhanakan nggak bisa ini, jadi biarin. Kalau mau disederhanakan dibagi menjadi min 2/4 AX pangkat min 4. Boleh, tapi ini aja udah benar. Ya, Eka, hati-hati betul dengan pangkat ini, termasuk masih yang sederhana juga. Nomor 2. Y sama dengan 2/3X min 2/3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Berdasarkan informasi tadi yang sudah Ibu berikan. Ini jadinya gimana? Kalau kita susun ulang dulu, jadi 2/3, ya kan? Kemudian X-nya gimana? X di 2. Ya, X-nya naik, ya kan? X di X-nya naik. Menjadi X pangkat berapa? Jadi X pangkat? Yang naik itu X-nya saja. Menjadi pangkat berapa ini? Min 1. Jadi kan pangkat 1. Ini kan pangkat 1. Kalau naik jadi pangkat min 1. Kayak ini. Ini pangkat 3. Iya, Kalau iya. naik jadi pangkat min 3. Iya, Pak. Oke, yang ini nggak perlu. 3 nggak perlu dinaikin. Kan dinaikkan ke sini. Dijadikan pembilang. Karena apa? Karena ini kan sudah konstanta. Ingat, kalau sudah konstanta, sudah angka, kita tidak perlu memperhatikannya. Tetap aja tulis 2/3. Sehingga kita tinggal cari turunan ini, yaitu apa? 2/3 dikali min 1, ya kan? Dikali X min 1 min 1. Min 0. Min 2/3 X min 2. Min 2. Ini bisa disederhanakan lagi, dibalikkan lagi menjadi penyebut. Karena pangkat min, ya bisa aja kita buat 9A per 4X pangkat 4. Turun lagi ke penyebut. Boleh. Dan lebih baik seperti ini jawabannya memang daripada pangkat min seperti ini. Pangkat min ini agak jarang ditulis di bagian pembilang. Lebih sering ditulis di bagian penyebut di bawah. Jadi tidak ada minus-minus seperti ini. Tapi tidak keliru. Sudah sampai sini pun saya sudah senang gitu. Artinya sudah paham turunan. Kalau masih keliru artinya
nyari turunannya aja masih keliru gitu, apalagi mau menuliskannya. Nah, dengan seperti ini bisa ditulis lagi menjadi min 2/3, X-nya X turunkan pangkat lagi. 2. Gitu ya. Oke, iya, Bu. Oke, ini yang bagian turunan kemarin. Jadi Ibu harapkan yang keliru terakhir kemarin itu coba dicek lagi ya. Jangan sampai tidak paham. Oke, sekarang kita lihat yang bagian kedua nih. Kalau kemarin tadi Ibu sempat lihat secara garis besar, kalau mencari turunan dengan menggunakan aturan perkalian dan pembagian pada fungsi trigonometri sudah lumayan. Oke, nah sekarang Ibu mau cek di problem yang terakhir yang menggunakan aturan rantai. Yang Eka kerjakan itu tidak keliru, tapi Eka tidak memanfaatkan konsep aturan rantainya. Gitu. Misalnya ada soalnya, diantaranya adalah 1 plus X pangkat 15. Boleh, seperti yang Eka lakukan, yaitu cara langsung ya kan. Cara langsungnya adalah ini turun ya, 15. 1 plus X pangkat 14 dan turunan ini adalah 1 ya kan. Sehingga menjadi 15, 1 plus X pangkat 14 saja. Ini tidak keliru, tapi tidak menggunakan konsep di aturan rantai. Yang Ibu inginkan menyelesaikannya pakai aturan rantai. Sehingga aturan rantai kan ingat bahwa DY, DX adalah DY, DU, DU, DX. Kalau aturan rantai satu kali. Jadi Eka harus memikirkan bentuk fungsi ini mana U-nya yang akan dimisalkan. Sehingga bentuknya akan menjadi nesting seperti ini. Jadi dia ada rantainya. Ya tentu saja U saya adalah 1 plus X. Ya kan? Karena ini U dan ini X, berarti DU DX. Pasti 1. Ini konstanta 0. Kemudian DY DX saya adalah, Y saya udah berubah. Karena sudah saya misalkan dalam U, maka Y saya berubah menjadi Y-nya adalah, ini tadi U, berarti U pangkat 15. Sehingga ini ada Y, ini U, berarti DY DU. DY DU saya adalah 15 U pangkat 14. Yaitu 15 U-nya itu sendiri adalah 1 plus X pangkat 14. Dengan begitu saya bisa peroleh DY DX saya adalah DY DU dikali DU DX. DY DU-nya adalah 1 dan DU DX saya, DY DU-nya adalah 15, 1 plus X pangkat 14 dikali DU DX saya 1. Sehingga jawabannya adalah 15, 1 plus X pangkat 14. Gitu ya. Jadi ini adalah cara dengan aturan rantai. Ini cara biasa. Karena yang Ibu inginkan di bagian itu sebenarnya menggunakan aturan rantai, walaupun dalam soal tidak dispesifikasikan gitu. Coba difikirkan juga nantinya dengan aturan rantai. Maka nanti soal kuis pasti Ibu tulis, selesaikan dengan aturan rantai. Artinya Eka harus menyelesaikan dengan aturan rantai. Cara lain boleh dituliskan untuk pembanding yang hasilnya harus sama. Dan ini memang hasilnya sama ya kan dengan yang ini. Oke, yang kedua nih. Coba lagi. Coba sekarang Eka yang menjawab. Y sama dengan 3 min 2 X pangkat 5 dengan aturan rantai. Dengan aturan rantai. Oke, jadi harus kita pikirkan mana U saya. Sekarang U-nya berapa? 3 min 2X. Oke. Yang akan dicari di sini apa? Ada U, ada X, berarti yang dicari? Ada U, ada X, berarti yang dicari? DU DX. Oke, DU DX-nya berapa? 3 min, tidak, min 2. Oke. Kemudian Y kita berubah ya kan? Karena kita sudah memisalkan dalam U, sehingga Y kita adalah U U pangkat pangkat 5. Oke, dan ini ada Y, ada U, berarti
DY DU. Oke, DY DU-nya adalah berapa? 5U pangkat 4. Oke, kita kembalikan U-nya sendiri adalah U-nya berapa? U-nya min 2. U. Berapa yang kita misalkan U tadi? U sama dengan apa? Lihat coretan di atas. U adalah U yang Ibu misalkan pertama kali. U itu adalah? Iya, 3 min 2X. Dipangkatkan 4. Ini U. Oke. Sehingga DY DX kita adalah DY DU dikali DU DX. Yaitu DY DU-nya adalah 5 dikali 3 min 2X pangkat 4. Kemudian DU DX adalah min 2. Sehingga jawabannya adalah min 10. Kalikanlah kalau di sini. Min 10 kali 3 min 2X pangkat 4. Yang kalau cara biasanya, secara cepat kita selesaikan adalah Y-aksen sama dengan 5 dikali 3 min 2X pangkat 4. Turunan di dalam ini adalah min 2. Sehingga dapatnya adalah min 10, 3 min 2X pangkat 4. Sama hasilnya. Ya. Berikutnya latihan lagi. Sekarang coba Eka selesaikan Y sama dengan X kuadrat min X plus 1 pangkat min 7. Cari turunan dengan aturan rantai. Oke. Sekarang U-nya mana? U-nya X pangkat 2 min X plus 1. Oke. Yang akan dicari berikutnya adalah DX, DU DX. Oke, DU DX-nya adalah Udah ingat. lihat aja papan yang Ibu berikan. Jadi jangan lihat catatannya. Lihat screen-nya. Ini ada U, ada X, DU DX-nya berapa ini? X Turunan ini. 2X min 1. Oke. Y kita berubah menjadi apa? U pangkat min 7. Oke. Yang sekarang setelah ini apa yang kita selesaikan? Ganti U-nya Ada Y, ada U. DU. Oke, DU-nya berapa? 2X Turunan dari ini. X 2 Turunan dari ini. U-nya kan X2. Jangan di Oh iya. turunkan dulu. Turunan U dulu. Iya. Min 7 U pangkat min 6. Min 7 min 1. Min 8. Hati-hati ya, negatif hati-hati. Berarti jadi apa kalau U-nya kita substitusikan kembali? Min 7 X pangkat 2 min X plus 1. Pangkat? Pangkat 8. Min 8. Oke. Sehingga kita sudah peroleh semua, sehingga DY DX saya adalah DY DU dikali DU DX, yaitu 2X min 1 dikali, DY DU dulu. Walaupun sama, kita ikuti rumus saja dulu. DY DU berarti ini X kuadrat min X 1. Bu, permisi nelpon Bu Hilda dulu ya. Oke. Halo ya Bun. Waalaikumsalam ya Bun. Jam 10 bisa caknya Bun. Ini soalnya lagi kuliah sama Bu Fitri. Mungkin di atas jam 10.
Ya, Bu. Siap, Bun. Boleh, Bun. Iya, Bun. Terima kasih, Bun. Salam. Tunggu. Nih tadi 18. DU-nya sekarang kita lihat DU DX-nya adalah 2X min 1 ya kan. Sehingga kita ini bisa kita kalikan, yaitu min 7 kali 2X berarti min 14X min dengan min jadi plus 1 kali X kuadrat min X plus 1 pangkat min 8. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan betul-betul satu lagi. Coba Ibu stop share lagi, Ibu cek tadi yang dikerjakan. Eka. Satu lagi adalah yang ini. Oke, coba Ibu tulis lagi. Jadi tidak keliru, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan soal sesuai dengan ini, sesuai dengan perintah. Walaupun di soal itu memang tidak dispesifikasikan, memang kan disuruh nyari DDX saja. Tapi karena itu adalah subbab mengenai aturan rantai, ya hendaknya diselesaikan dengan aturan rantai. Aduh, di sini aja nggak apa-apa. Soal berikutnya yaitu cari DYDX dengan aturan rantai dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 3X plus 1 pangkat 11. Nah, misalnya seperti ini. Oke, sekarang U-nya adalah X pangkat 2 min 2X pangkat 2 plus 3X. Ulangin. U-nya adalah U-nya 11. Iya, U-nya yang mana? U-nya X3, Bu. X pangkat 3. X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 3 X plus 1. Oke. Yang berikutnya? DU/DX. Oke, kenapa DU/DX? Kenapa kita mau cari DU/DX? Karena ini fungsi U dalam X. Oh. Itu ya artinya. Oh, jadi nyingok pojoknya, Bu. Iya, lihat atasnya. Kita kan mau nyari turunannya. Berarti ini DU, DX. Kita kan mau memisalkan nih. Jadi kita misalkan ini ada U, ada X. Berarti kita harus cari turunan U terhadap X. Itu urutannya. Berarti ini adalah 3X pangkat 2 min 4X plus 3. Oke, sudah. Plus 3, ya 0, nggak usah. Sehingga fungsi kita udah berubah menjadi apa? Karena kita sudah memisahkan dalam U tadi. Sehingga ini adalah, ini berubah menjadi apa? Untuk jadi ini? U pangkat 11. Oke. Sekarang ini ada Y, ini ada U. Yang mau kita selesaikan adalah? DYDU. Oke, DYDU kita adalah? DYDU 11 U pangkat 10. Pangkat 10. Yaitu U-nya sendiri adalah? U-nya sendiri itu ke X3 X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 3X plus 1. Oke. Pangkat 10. Sehingga DYDX saya adalah DYDU dikali DU/DX. Berarti adalah DYDU-nya adalah 11
X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 3X plus 1 pangkat 10 DDU. Dan DU DX saya adalah ini, yaitu 3X kuadrat min 4X plus 3. Boleh kita kalikan, misalnya kalau kita kalikan menjadi 33X kuadrat min 44X plus 33 dikali X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 3X plus 1 pangkat 10. Ya. Oke, kita lihat latihan turunan tingkat tinggi yang lain, misalnya di mana ya Ibu cari tempat untuk latihannya. Nah, sini. Misalnya cari D pangkat 4, D pangkat 4Y, DX pangkat 4 dari Y sama dengan 3X pangkat 5 plus sin X. Oke. Pertama kita cari apanya dulu? Ini artinya turunan ke berapa? 4. Berarti kita cari turunan berapa dulu? Pertama dulu. Oke, DY DX dulu ya kan? DY DX-nya berapa nih dari sini? 15X pangkat 4. Oke. Plus cos X. Oke. Turunan keduanya? 4 kali 15, 60. Oke. 60X pangkat 3 plus min, jadi min cos X dulu. Min sin X. Oke. Kemudian turunan ke? Ketiga. Oke. Jadi 180 X pangkat 2 sin cos. Oke. X. Positif atau negatif? Positif. Negatif jadi Bu, negatif cos. Oke. Kemudian turunan pangkat berapa lagi? Pangkat 4. Oke, yang terakhir berarti kan? 360X. Oke. Plus sin jadi sin Iya. X. Oke. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, jadi paham ya. Jadi untuk kuis kita minggu depan, bukan minggu depan, Sabtu. Materi pukul berapa maunya? Seperti biasa jam 8 atau jam berapa? Iya, Bu. Oke, Ibu buat. Jadi kuisnya akan Ibu share soalnya pukul 8 yang dikerjakan dari pukul 8 sampai 9.40 ya. Tolong dikerjakan, diselesaikan pakai PDF seperti biasa, kumpulkan aja ke WA. Siap, Bu. Untuk sebenarnya harus memaksimumkan e-learning. Gimana kabar e-learningnya? Benerin, Bu. Sudah bisa dipakai. Oh, sudah bisa ya? Sudah bisa, Bu. Jadi Eka sudah ini belum? Nanti Ibu panggil aja. Kalau sudah bisa, ini setelah kuliah ini akan Ibu coba. Nanti Ibu tulis nama Eka kan Eka Haryanti. Haryati Yuliani, Bu. Haryati Yuliani ya. Ya, Eka WA, Bu ya. Agak ribet soalnya namanya. Ya, Eka tulis namanya, nanti Ibu panggil. Kalau sudah berhasil masuk ke dalam MK ini, nanti akan Ibu informasikan. Kalau sudah masuk berarti nanti Eka menyelesaikan kuisnya di e-learning. Jadi ngumpulkan jawabannya di e-learning. Nanti Ibu buat timingnya. Jadi kalau terlambat, ya pasti ada penalti ataupun tidak bisa submit gitu ya. Nanti Ibu coba dulu ya. Jadi kenapa? Kemarin Eka coba cari ini mata kuliah kita, Bu. Ada. Ada, minta enroll key-nya tinggal. Iya, enroll key-nya kan kemarin udah Ibu cari kan, udah Ibu kasih kan? Udah Ibu kasih waktu itu, Eka di enroll. Seingat Ibu. Nah ini enrollment key-nya model, coba kamu buat sendiri. Coba Eka login sendiri ya. Tulis enrollment key-nya ini kan udah Ibu share sendiri. Oh iya, Bu. Ini enrollment key-nya. Model. Ya. Coba Eka coba sendiri pakai huruf kapital semua ya, model. Nah, kalau itu udah masuk berarti Ibu sudah bisa buat daftar hadir. Jadi 2 minggu yang kemarin
akan Ibu suruh Eka isi juga kalau sudah Eka masuk. Nanti Eka kalau sudah berhasil enroll, Eka informasikan ke Ibu ya. Bu, saya sudah berhasil sudah berhasil enroll. Berarti nanti seluruh pertemuan kemarin akan Ibu bukan pertemuan, materinya akan Ibu share di situ, dan ininya juga akan Ibu informasikan ke Eka semua. Ya? Iya, Bu. Oke. Sebentar, ini kenapa mouse-nya ini? Kita stop share kan. Oke. Jadi Ibu summary materi kita yang pertemuan pertama kemarin, mencari turunan dengan aturan turunan, harus diingat ya, itu satu soal. Kemudian turunan trigonometri ya, jadi itu satu soal aja. Ibu buat mencari turunan dengan aturan turunan, dan ada juga yang dengan melibatkan geometrinya. Trigonometri, satu soal. Kemudian turunan aturan dengan menggunakan aturan rantai, dan satu soal turunan tingkat tinggi ya. Jadi 3 soal saja. Mungkin dari beberapa latihan itu atau Ibu modifikasi aja angkanya gitu atau variabelnya ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan dihafalkan soalnya tapi dipelajari prinsipnya. Seperti yang Ibu cek di tugas pertama, yang kelirunya kalau ada pembagian dengan angka seperti misalnya 2/3x, 2/4x pangkat 3. Nah, itu pasti Ibu coba minta Eka selesaikan lagi. Jadi dipahami betul-betul. Kemudian menyelesaikan soal dengan aturan rantai. Tadi pakailah aturan rantai, dan yang terakhir adalah menyelesaikan soal untuk mencari turunan tingkat tingginya. Ya, Eka ya? Oke. Sepertinya itu saja jadi tugas Eka pagi ini. Tolong coba buka e-learningnya dulu untuk enroll ke mata kuliah kita. Ibu akan set attendance-nya yang Eka harus isi mulai dari pertemuan pertama. Nanti Ibu samakan aja tanggal hari ini semua ya. Tanggal hari semua jam. Eka tadi ada kuliah jam berapa? Jam 10 kali, Bu. Oke, jam 10 berarti masih ada waktu. Eka bukalah enroll itu dulu, dan Ibu siapkan attendance-nya. Attendance-nya akan Ibu buka jam 9.15 saja. Jadi untuk hari ini, sampai hari ini ya. Untuk hari ini Ibu buka mulai dari 9.15 sampai jam 10 ya. Eka harus klik ada tulisan di atas sekali di general itu attendance. Jadi Eka klik mulai dari tanggal yang minggu. Sebenarnya sih tanggalnya susah juga Ibu mau buat ya. Nanti Ibu kasih tahu lah. Yang jelas untuk pertemuan hari ini diklik dulu attendance-nya, yaitu tanggal 2 Februari, mulai dari 9.15 sampai jam 10. Untuk minggu-minggu berikutnya, Ibu selalu buka daftar hadir itu 1 jam sebelum. Bukan 1 jam, setengah jam sebelum dengan setengah jam pas kelas. Jadi Ibu selalu buka dari 7.30 sampai 8.30. Jadi Eka dalam rentang waktu itu harus klik P, yaitu present, hadir. Ya, kalau tidak nanti sistemnya akan kunci. Jadi Ibu cuma buka 1 jam aja. Oke, untuk hari Sabtu nanti Ibu informasikan sama aja. Kalau hari Sabtu berarti sama aja, jadi 7.30 sampai 8.30 Eka harus klik hadir dulu. Oke? Oke, Ibu tutup kuliah hari ini, berarti Ibu sudah bisa share link YouTube-nya lewat e-learning saja untuk Eka akses nantinya ya. Oke, jadi e-learningnya tolong dimanfaatkan betul-betul. Tolong langsung login, kalau bermasalah nanti Ibu aja yang masukkan nama Eka juga bisa. Oke, banyak pilihan. Oke Eka? Ya, Bu. Oke, cukup sekian kuliah kita pada pagi hari ini. Tolong belajar betul untuk hari Sabtu bisa kuis dengan nilai yang baik. Oke? Iya, Bu. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.